di sini dengan aku Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas bagaimana caranya berdamai dengan mantan atau menghentikan permusuhan dengan si mantan. Si mantan yang dulunya adalah kekasih kita, yang dulunya pasangan kita, yang dulunya kita puja-puja, kita sayang-sayang, kita bangga-banggakan. Tapi setelah sekarang terjadi perpisahan, jadi orang yang paling kita benci, menjadi musuh terbesar dalam hidup kita. Sudah saling menjelek-jelekan satu sama yang lain, sudah saling membuka aib, kitanya membuka aibnya si mantan, begitu juga si mantan membuka-buka aibnya kita. Nah, ini karena ego kita ya teman-teman. Ego kita yang tidak ingin disalahkan atas terjadinya peristiwa perpisahan. Dan tidak sampai di situ aja, kita jadi kayak persaingan dengan si mantan. Kita jadi kepo, kita jadi ingin tahu, kita jadi selalu penasaran. Misalnya saja si mantan tuh punya pasangan baru, kita jadi heboh, kita uh, jadi penasaran, ingin tahu itu siapa sih pasangan barunya dia gitu. Nah, terus kita jadi juga pingin punya pasangan yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih kaya, pokoknya yang lebih segalanya daripada yang dipunya si mantan. Tidak sampai di situ saja teman-teman. Jadi selain itu juga ada pihak-pihak lain itu yang membela kita, juga ada pihak-pihak lain yang membela si mantan. Sudah seperti dua negara yang mau perang saja. Nah, kalau kita tuh mau merenung ya teman-teman, kalau kita merenung sebenarnya terjadinya perpisahan itu tidak hanya karena kesalahan si mantan, kita juga turut andil dalam melakukan kesalahan. Jadi istilahnya itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Nah, kalau kita tuh terus-terusan bermusuhan dan bersaing dengan si mantan, yang terjadi akan menghancurkan kehidupan kita nantinya. Ya, hidup kita tuh jadi tidak tenang, jadi penuh dendam, penuh kebencian, penuh kemarahan, jadi penuh persaingan. Kitanya jadi tidak tenang dan tidak fokus dalam menjalani kehidupan ya. Tidak fokus dalam bekerja, tidak fokus dalam berumah tangga dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah menyadari akan hal itu, dan kita ingin berdamai dengan si mantan, tapi si mantannya itu tidak mau, dia terus saja menyerang kita. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Nah, kan gak mungkin ya kita itu mendatangi si mantan terus minta maaf, itu tidak mungkin sekali. Karena itu akan nambah si mantan itu tambah besar kepala, tambah dia tuh tambah sombong. Terus dia akan menceritakan kepada orang-orang tuh, lihat tuh dia datang ke aku, dia minta maaf ke aku, dia pasti sudah kena batunya tuh, dia udah kena karmanya tuh, terus sama aku mohon-mohon minta maaf biar aku maafin. Iya kan? Lalu bagaimana caranya? Kita kontak saja batinnya, kita sentuh hatinya. Caranya adalah kita cari tempat yang tenang, yang sunyi, sepi, dan sendiri. Pokoknya tidak ada yang mengganggu. Itu yang penting, tidak ada yang mengganggu. Terus kita duduk dengan santai, dengan rileks. Ya, kita duduk seperti ini. Terus kita hirup nafas dalam. Kita hembuskan. Kita ambil lagi nafas dalam. Kita hembuskan lagi. Kita ambil nafas lagi, nafas dalam. Kita hembuskan lagi. Nah, setelah kita rileks, kita pejamkan mata kita.
kita fokus, yang fokus di mata ketiga kita ya teman-teman. Kita terpejam, mata kita terpejam, tapi kita melihat dia, si mantan yang kita maksud ya, yang uh, kita ajak berdamai. Ya, kita lihat dia ada di hadapan kita. Lalu kita bilang ke dia dengan batin kita, eh, maafkan aku juga sudah memaafkan kamu. Maafkanlah aku juga sudah memaafkan kamu. Nah, dipakai rasanya ya teman-teman. Kita fokus dengan batin dan rasa. Ya, kalau kita fokus terus rasanya kena, terus pasti dianya juga merasakannya. Nah, kita lakukan ini berulang-ulang kali ya, sampai minimal tuh 7 hari berturut-turut sampai dia itu tersenyum sama kita. Di awal-awal kita melakukan ini mungkin dia masih saja melakukan penyerangan kepada kita, tapi nanti dia akan berhenti sendiri, dia akan berdamai dengan kita dan pergi dari hidup kita. Nah, teman-teman, cara ini juga sudah aku buktikan ya. Aku tuh tidak ada yang namanya permusuhan dengan mantan. Yang ada kami tuh saling mendukung, saling membantu-membantu, saling menyayangi dan seperti layaknya teman, layaknya saudara. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih.